Lutung Kasarung. Dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki 7 orang putri yang sangat cantik jelita. Mereka adalah Purbararang, Purbadewata, Purbaenda, Purbakancana, Purbamanik, Purbaei, dan Purbasari. 5 di antaranya telah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Kini tinggal Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Tetapi Purbararang sudah memiliki tunangan yang sangat tampan dan gagah perkasa. Dia adalah Raden Indrajaya, putra seorang menteri kerajaan. Sang Prabu menyadari kini usianya sudah semakin tua. Tetapi dia bingung untuk memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtanya kelak. Menurut hukum adat, tahta seharusnya diwariskan pada Purbararang sebagai saudara tertua. Namun sifat buruk Purbararang membuatnya khawatir akan masa depan rakyatnya kelak. Ia lebih senang jika Purbasari yang menggantikan tahtanya, karena Purbasari sangat bijaksana dan baik hati. Sepertinya anakku Purbasari yang pantas meneruskan tahta kerajaan ini. Dengan pertimbangan itu, Sang Prabu memilih Purbasari menjadi ratu. Purbararang tidak setuju dengan keputusan ayahnya, karena dia merasa bahwa dirinya lebih berhak atas tahta itu. Purbararang menceritakan hal tersebut pada Indrajaya, dan muncullah akal licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya aku yang berhak menjadi ratu. Tenang Purbararang, aku punya rencana untuk Purbasari. Mereka meminta bantuan dukun sakti untuk menyihir Purbasari. Dengan kesaktian sang dukun, tiba-tiba Purbasari terserang penyakit aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Aduh, ada apa dengan kulitku? Kenapa kulitku dipenuhi bintik-bintik hitam ini? Tak seorang tabib pun berhasil menyembuhkannya. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh Purbararang. Ia segera menghasut ayahnya agar Purbasari diusir atau diasingkan. Ayah, Nanda rasa sebaiknya kita harus mengasingkan Purbasari ke suatu tempat. Dia terkena kutukan karena tidak mematuhi hukum adat. Benarkah apa yang kau katakan itu, Purbararang? Iya, Ayah. Percayalah kepada Nanda. Sang Prabu termakan hasutan putrinya. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang Purbasari. Sejak saat itu, Purbasari tinggal seorang diri di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Kini hewan-hewan di hutan menjadi sahabatnya. Hewan-hewan itu sangat baik dan sering membantunya mencari buah-buahan. Suatu hari, ketika ia sedang asyik bermain dengan para hewan, tiba-tiba muncul seekor lutung berwajah seram. Purbasari sangat terkejut dan takut. Ampun, lutung. Tolong jangan sakiti aku. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku Kurumida, putra Sunan Ampu dari Kayangan. Aku melakukan kesalahan hingga dibuang ke bumi dengan wujud seperti ini. Dan aku tersesat di hutan ini. Mendengar jawaban lutung, Purbasari menjadi tenang. Ia juga memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Akhirnya mereka berteman. Sejak saat itu, Purbasari memanggil si lutung dengan nama Lutung Kasarung. Artinya lutung yang kesasar. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu menemaninya. Purbasari sangat senang mendapat sahabat yang baik seperti Lutung Kasarung. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Permintaannya dikabulkan.
tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga kecil. Air telaga itu mengandung obat kulit yang sangat manjur. Ketika pagi tiba, ia mengajak Purbasari untuk mandi di telaga itu. Keajaiban pun terjadi. Penyakit Purbasari sembuh. Bintik-bintik hitam di kulitnya telah hilang. Kini ia pun menjadi cantik kembali. Wah, terima kasih Tuhan. Penyakit yang ada di kulitku hilang. Aku sudah sembuh. Purbasari sangat senang melihat bintik hitam di kulitnya hilang. Suatu hari, Sang Patih datang ke hutan untuk menjenguk Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Ia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Purbasari menolak. Putri Purbasari, ayo kita pulang ke kerajaan. Penyakit putri sudah sembuh. Tidak, Patih. Aku tinggal di sini saja. Aku lebih nyaman tinggal di hutan. Tetapi setelah didesak oleh Sang Patih dan dibujuk oleh si Lutung, akhirnya Purbasari menerima ajakan tersebut. Baiklah, Patih. Kalau begitu, aku mau pulang ke kerajaan. Kedatangan Purbasari ke istana disambut gembira oleh seluruh keluarga kerajaan, kecuali Purbararang dan Indrajaya. Purbararang khawatir kedudukannya sebagai calon ratu akan terancam. Ia pun membujuk ayahnya untuk mengadakan sayembara. Ayah, Nanda keberatan jika Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Agar semuanya adil, sebaiknya diadakan sayembara. Pemenangnya berhak menerima tahta kerajaan, sedangkan yang kalah akan dihukum pancung. Sang Prabu pun mengabulkan permintaan Purbararang. Tibalah hari di mana Purbasari dan Purbararang akan berlomba. Seluruh rakyat berkumpul di halaman istana untuk menyaksikannya. Perlombaan pertama adalah memasak. Siapa yang paling cepat dan rasa masakannya lezat akan dinyatakan sebagai pemenang. Lomba ini dimenangkan Purbasari berkat kesaktian Lutung Kasarung mendatangkan para bidadari untuk membantu Purbasari memasak tanpa diketahui siapapun. Perlombaan kedua adalah adu panjang rambut. Purbararang segera melepas sanggulnya. Rambutnya yang indah terurai hingga ke betis. Awas ya Purbasari. Untuk lomba kali ini, pasti aku yang menang. Purbasari merasa tidak percaya diri karena rambutnya hanya sebatas punggung. Dengan kesaktiannya, Lutung memanggil para bidadari untuk menyambung rambut Purbasari. Tanpa ragu, Purbasari melepaskan sanggulnya. Rambutnya yang halus pun terurai hingga ke tumitnya. Perlombaan ini pun dimenangkan Purbasari. Perlombaan ketiga adalah adu ketampanan calon suami. Dengan bangga, Purbararang menunjukkan Indrajaya calon suaminya. Wah, lihat. Bagus ya. Semua orang pasti senang melihatnya. Gagah sekali. Semua yang hadir mengakui ketampanan dan kegagahan Indrajaya. Purbasari memperkenalkan si Lutung sebagai calon suaminya. Ini adalah calon suamiku. Purbararang dan Indrajaya tertawa melihat Purbasari mengenalkan Lutung Kasarung sebagai calon suaminya. Purbasari, adakah calon suami yang lebih jelek dari Lutung itu? Lutung Kasarung tersinggung dan marah. Dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar wujudnya dikembalikan seperti semula. Ya Tuhan, kembalikanlah wujudku sebagai manusia. Dalam sekejap, Lutung Kasarung berubah menjadi Guru Mida yang ketampanan dan kegagahannya melebihi Indrajaya. Wah, ternyata dia lebih tampan. Akhirnya, perlombaan ini dimenangkan Purbasari. Sebagai pemenang sayembara, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara Purbararang dan Indrajaya harus dihukum pancung sesuai dengan perjanjian.
Tetapi Purbasari justru memaafkan kesalahan kakaknya. Ia tidak mau menghukum kakak kandungnya yang begitu dia sayangi. Ia pun mengizinkan Purbararang untuk tetap tinggal di istana. Akhirnya, Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan damai.